Halo, Assalamualaikum. Semoga kita semua selalu berada di bawah lindungannya, serta dijadikan sebagai hamba yang selalu bersyukur apapun keadaannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi resep bolu singkong, atau ada juga orang yang menyebutnya dengan ubi kayu yang diparut. Bolu ini sangat ekonomis. Walaupun begitu, rasanya tetap enak, gurih dan bikin nagih. Dengan 4 telur bisa jadi segede ini. Bagaimana cara buatnya? Mari kita saksikan. Inilah bahan-bahan yang dipakai. Tepung terigu pro sedang yang sudah diayak 300 gram, ubi yang sudah diparut sebanyak 250 gram, gula pasir 200 gram, santan kental yang sudah saya rebus 100 ml, telur 4 butir yang baru dan besar, 100 gram margarin merek bebas, kemudian kita cairkan, 70 ml minyak sayur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili atau 1 bungkus, SKM 1 bungkus, kemudian SP 1 sendok teh. SP lupa dipamerin, Bun. Dalam wadah yang bersih dan harus bebas minyak, masukkan 4 butir telur, gula pasir 200 gram, garam baking powder dan vanili bubuk masing-masing setengah sendok teh, SP atau boleh juga pakai TBM 1 sendok teh. Kita mixer adonan ini hingga putih kental berjejak atau hingga kokoh sekitar 10 menit. Kita mulai mixer dengan kecepatan paling rendah, kemudian kita pindah ke tengah. Selang 1 atau 2 menit, kita tambah 1 ceklekan. Saya akan berbagi tips-tips agar adonan ini menjadi kokoh. Pertama, wadah. Wadah yang dipergunakan itu harus bebas minyak. Karena kalau tidak, adonan ini sulit untuk menjadi kokoh. 2. Telur. Telur yang kita pergunakan haruslah baru. Ciri-ciri telur yang masih baru dan bagus adalah bagian putihnya masih sangat kental, tidak cair, sehingga bisa menahan kuning telur secara utuh. Ketiga, baking powder dan SP harus baru. Jika tidak baru, hal ini juga menjadi salah satu sebab adonan sulit untuk menjadi kokoh. Sudah 10 menit, adonannya sudah berat dan sudah kental berjejak, kita matikan mixernya. Kita lihat adonannya sudah tidak ada gelembung-gelembung udara lagi, kental dan berjejak. Kita tes ya, Bun. Jika adonannya diangkat tidak jatuh dan diangkat seolah-olah berjambul, ini artinya adonannya sudah kokoh. Lanjut, saya pindahkan adonan ini ke tempat yang lebih besar. Di sini saya memakai tepung 300 gram, jadi butuh wadah yang lebih besar untuk pencampuran adonan dan tepung-tepungan supaya tidak bersempit-sempitan dan adonannya akan kembang dengan bagus. Karena wadah yang sempit juga mempengaruhi besar apa kecilnya hasil bolu kita nanti. Lanjut, kita masukkan ubi parutnya. Begini tekstur ubi parutnya ya, Bunda.
Tidak terlalu basah, juga tidak terlalu kering. Kita masukkan sebanyak 250 gram. Masukkan santan yang sudah direbus 100 ml. Kita mix adonan ini sebentar saja asal tercampur sekitar 5-7 detik. Videonya tidak saya potong ya Bunda, jadi bisa diukur lama mixernya. Sekitar 5-7 detik. Masukkan tepung terigu sebagian, kemudian diaduk supaya tidak berterbangan tepungnya. Lalu kita mix dengan kecepatan paling rendah sekitar 10 detik. Sebentar saja ya Bunda, tidak usah berlama-lama. Masukkan sisa tepung terigu seluruhnya. Masukkan baking powder, garam, dan vanili. Masukkan minyak sayur 70 ml. Masukkan juga susu kental manisnya 1 bungkus. Tapi maaf, videonya kepotong. Lalu diaduk supaya kalau kita mix tidak berhamburan. Kita mix adonan ini sekitar 10 detik asal tercampur saja. Tidak usah lama-lama ya Bunda, sekitar 10 sampai dengan 15 detik. Asal tercampur saja. Terakhir margarin. Kita mixer bagian atasnya dulu adonan ini. Bagian atasnya saja ya Bun, tidak usah sampai masuk ke dalam. Lalu tuang margarin. Margarinnya langsung disambut oleh mixer sehingga belum sempat margarin jatuh ke dasar adonan, sudah kita ratakan di atasnya dengan mixer. Sebentar saja. Karena tekstur margarin berat, cenderung bikin adonan menjadi padat, maka saya mencampurnya dengan metode ini. Lanjut kita aduk adonan ini. Kita balik, kelihatan ya Bun adonan di bawah masih putih. Kita aduk bagian yang sudah tercampur margarin dan yang belum tercampur margarin. Dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Hingga merata seluruhnya. Pastikan adonan ini benar-benar tercampur rata dan sudah tidak ada lagi cairan-cairan yang mengendap di bawahnya. Karena jika pencampuran ini tidak rata, inilah yang menjadi salah satu sebab bolu kita menjadi bantat. Dan adonan ini sudah rata seluruhnya. Begini teksturnya, siap untuk dilanjutkan. Siapkan loyang ukuran 24 tinggi 9 cm dan olesi margarin yang agak tebal. Masukkan adonan seluruhnya. Kita goyang-goyang adonannya supaya udara yang ada di dalamnya keluar. Lalu kita ratakan. Adonan siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Oven. Ovennya sudah panas. Sudah kita panaskan 10 menit yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bakar dengan suhu 150 derajat, api atas bawah, selama sekitar 55 menit atau hingga masak. Disesuaikan dengan oven Bunda masing-masing.
Ini sudah 55 menit. Kita tes tusuk ya Bunda. Jika tidak lengket berarti sudah masak. Ini sudah masak. Jika masih lengket, tambahin waktu bakarnya hingga kalau ditusuk sudah tidak lengket lagi. Kita keluarkan bolunya. Harum. Selagi panas, kita sisir bolunya supaya tidak lengket. Kita balik. Bismillah. Alhamdulillah, sudah jadi. Ini wangi banget. Kita balik lagi. Alhamdulillah, wangi bolu ubi. Ini adalah tester bolu ubi kayu. Kita coba belah ya Bun. Bismillah. Nah, begini Bun bentuknya. Empuk dan tidak bantat. Saya coba incip. Bismillah. Masya Allah, jempol. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.